Bumi Timur Tengah kembali memanas beberapa hari ini setelah Israel dan Iran saling menyerang wilayah mereka masing-masing. Korban jiwa pun berjatuhan di kedua belah pihak. Dan campur tangan Amerika Serikat bikin suasana makin parah. Apakah konflik ini akan meluas menjadi konflik global alias Perang Dunia Ketiga? Sebetulnya apa sih penyebab awal mula konflik antara Israel dan Iran? Pada dekade 1950-an hingga 1970-an, Iran dan Israel sebenarnya adalah sekutu dekat. Di bawah Shah atau Raja Iran pada saat itu, Muhammad Reza Pahlavi, Iran merupakan monarki sekuler yang menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran adalah negara muslim kedua yang secara de facto mengakui Israel setelah Turki. Kedua negara ini bekerja sama dalam bidang militer dan intelijen antara Mossad milik Israel dan Safak milik Iran. Selain itu ada juga proyek air dan pertanian di Iran dengan dukungan teknologi Israel. Tapi itu semua berubah saat revolusi Iran atau revolusi Islam yang terjadi di Iran, tepatnya tanggal 11 Februari 1979. Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang diasingkan selama 15 tahun, kembali dari pengasingan di Paris dan menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dalam revolusi Islam. Revolusi ini pun melahirkan Republik Islam Iran, sistem pemerintahan teokratis pertama di dunia modern dengan struktur Ayatollah Khomeini sebagai wilayat al-faqih atau pemimpin tertinggi. Khomeini didukung oleh Garda Revolusi Islam atau Islamic Revolutionary Guard Corps yang disingkat IRGC. Sebagai bagian pasukan militer Angkatan Bersenjata Iran terpisah dari Angkatan Darat Iran. IRGC atau IRGC ini bertugas untuk mencegah campur tangan asing di Iran dan mempertahankan sistem politik Republik Islam. IRGC juga memainkan peran penting dalam program rudal Iran dan mendukung kelompok proksi di kawasan tersebut. Nah, kebijakan luar negeri Iran setelah revolusi ini sebenarnya adalah melawan hegemoni Barat dan Zionisme. Israel dianggap rezim palsu dan musuh umat Islam. Kedutaan Israel di Teheran disita dan diberikan kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization atau disingkat sebagai PLO. Ketua PLO pada saat itu, Yasser Arafat, menerima bekas kedutaan Israel yang oleh Ahmad Khomeini dijadikan sebagai kedutaan Palestina. Iran tidak hanya memutus hubungan diplomatik, tapi juga mulai mendanai, melatih, dan mempersenjatai kelompok bersenjata yang bisa menghancurkan Israel dari luar perbatasannya. Pada tahun 1982, Iran mendirikan Hizbullah di Lebanon Selatan setelah invasi Israel ke Beirut. Hizbullah tumbuh menjadi kekuatan militer non-negara paling kuat di Timur Tengah. Di tahun 1990-an, Iran mulai memberikan bantuan kepada Hamas dan Palestinian Islamic Jihad di Gaza. Meskipun Hamas adalah Sunni, mereka bersatu dalam anti-Zionisme. Iran mengirimkan uang, logistik senjata, dan pelatihan para militer. Dan di tahun 2000-an hingga sekarang, Iran membangun pengaruh di Suriah, Irak, dan Yaman. Di Suriah, Iran menyokong Bashar al-Assad selama Perang Saudara. Di Irak, milisi Syiah Hazrat al-Shabi tumbuh kuat pasca kejatuhan Saddam Hussein. Sedangkan di Yaman, Iran mendukung milisi Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman untuk melawan Israel. Jaringan ini disebut sebagai Axis of Resistance atau poros perlawanan yang tentunya bertujuan menghapuskan Israel dari peta dunia. Israel sendiri walaupun di-backing sama negara kuat kayak Amerika Serikat dan juga Uni Eropa, tetap aja khawatir sama Iran dan jaringan militernya. Apalagi Israel curiga kalau Iran punya senjata nuklir. Nah, gimana sih awal mula Iran dicurigai mempunyai senjata nuklir? Jadi awalnya dulu tahun 1953, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Dwight David Eisenhower mengusulkan program atom untuk perdamaian yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai dan mendorong kerjasama internasional. Dan akhirnya pada tahun 1957, Amerika Serikat dan Iran menandatangani perjanjian kerjasama nuklir sebagai bagian dari program atom untuk perdamaian. Perjanjian ini memfasilitasi pendirian Pusat Penelitian Nuklir Teheran yang memungkinkan transfer teknologi dan memungkinkan penyewaan uranium yang diperkaya ke Iran untuk tujuan damai.
Dukungan Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran berlanjut hingga revolusi Iran pada tahun 1979. Setelah revolusi Iran, Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap program nuklir Iran dengan alasan kekhawatiran tentang potensi penggunaan nuklir untuk menjadi senjata, bukan lagi sumber energi. Walau sebenarnya Iran telah menyetujui Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons atau NPT pada tahun 1970, yang tentunya melarang pengembangan senjata nuklir, tapi kekhawatiran tentang ambisi senjata nuklir Iran itu masih tetap ada. Dan sampai akhirnya di tahun 2002 dunia dikagetkan dengan pernyataan oposisi pemerintah Iran, National Council of Resistance of Iran atau NCRI, yang mengungkapkan adanya fasilitas nuklir rahasia di Natanz dan Arak. Dunia internasional kaget. Iran belum melaporkan fasilitas ini ke International Atomic Energy Agency atau IAEA. Padahal sebagai anggota NPT, yang tadi, Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Iran ini wajib melakukannya. Ini memicu krisis kepercayaan terhadap niat damai program nuklir Iran. Iran pun kena sanksi dunia mulai tahun 2006 sampai tahun 2015. Presiden Iran pada saat itu, Mahmud Ahmadinejad, menolak inspeksi IAEA tadi, IAEA, secara penuh. Nah, kebijakan Ahmadinejad ini malah memperluas program nuklir dan menolak menghentikan pengayaan uranium. Amerika Serikat dan Uni Eropa kemudian melakukan embargo minyak, pembekuan aset, larangan teknologi nuklir dan rudal, serta pemutusan akses Bank Iran ke sistem SWIFT. Akhirnya ketika tahun 2015, tepatnya tanggal 14 Juli 2015, Iran menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA bersama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman. Tujuannya adalah mencegah Iran membuat senjata nuklir. Lalu IAEA diberi akses luas dan kapan aja ke fasilitas Iran untuk mengawasi program nuklir Iran, serta mencabut sanksi ekonomi. Nggak cuma itu, Iran cuma boleh memperkaya uranium sampai 3,67%, di mana dibutuhkan 90% untuk bikin senjata. Cadangan uranium Iran juga cuma boleh 300 kg aja. Reaktor air berat di Arak dimodifikasi supaya nggak bisa menghasilkan plutonium grade weapons. Tapi menurut beberapa pengamat, perjanjian ini tuh cuma akal-akalan Iran aja biar bisa ngembangin senjata nuklir lagi. 3 tahun kemudian, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, secara sepihak menarik Amerika Serikat dari JCPOA pada tanggal 8 Mei 2018. Ini bikin Uni Eropa dan kawasan Timur Tengah ketar-ketir dong. Mereka takut Iran bakalan bebas lagi bikin program senjata nuklir. Menurut Center for Arms Control and Non-Proliferation atau Pusat Pengendalian Senjata dan Non-Proliferasi, sejak Amerika Serikat membatalkan JCPOA, Iran berhenti menghormati beberapa komitmennya. Iran sanggup mengurangi waktu pemrosesan uranium. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan cukup bahan untuk senjata nuklir yang tadinya lebih dari setahun, sekarang cuma butuh menjadi sekitar 3-4 bulan aja. Walau IAEA tetap berada di lapangan untuk memverifikasi sifat damai program nuklir Iran, tapi Iran ya cuek-cuek aja. Iran juga mulai memperkaya uranium lebih tinggi lagi, yaitu di atas 60% yang tadinya cuma dibatasi 3,67%. Israel menganggap Iran hanya selangkah lagi menuju senjata nuklir. Para ilmuwan Iran mulai menjadi sasaran pembunuhan. Badan Intelijen Israel, Mossad, telah membunuh 5 ilmuwan Iran dan melukai 1 orang lainnya sejak tahun 2007 menggunakan berbagai metode, termasuk meracuni, meledakkan bom dari jarak jauh, dan pengendara sepeda motor yang menembaki mobil target. Mohsen Fakhrizadeh adalah seorang fisikawan dan ilmuwan nuklir Iran. Dia dianggap sebagai pemimpin program nuklir Iran. Mohsen Fakhrizadeh dibunuh pada tanggal 27 November 2020 saat bepergian dengan mobilnya di jalan pedesaan di Absard, kota dekat Teheran. Berapa bulan kemudian, tanggal 11 April 2021, terjadi insiden ledakan di fasilitas nuklir Natanz yang terletak di daerah terpencil di Provinsi Isfahan, di Iran bagian tengah. Insiden Natanz terjadi hampir seminggu setelah Iran dan Presiden Amerika Serikat saat itu, Joe Biden, mencoba menghidupkan kembali JCPOA yang sebelumnya telah ditarik secara sepihak oleh Presiden Trump. Pejabat intelijen Amerika Serikat dan Israel mengklaim bahwa Israel berada di balik serangan cyber pada saat insiden ini terjadi. Intelijen Israel sering melakukan sabotase ke beberapa fasilitas Iran, baik fisik maupun digital. Dan selama bertahun-tahun, Suriah telah menjadi teater pertempuran tidak langsung antara Iran dan Israel. Sebagai gantinya, Iran diberikan izin membangun basis militer
IRGC dan Quds Force, serta fasilitas produksi drone dan rudal di Suriah. Iran juga diberikan akses jalur logistik senjata ke Hizbullah di Lebanon. Sementara itu, Israel melancarkan serangan udara rahasia lebih dari 100 kali sejak 2017 untuk menghancurkan senjata-senjata Iran di Suriah. Tapi Israel nih biasanya hati-hati nggak nyerang langsung fasilitas diplomatik. Tanggal 1 April 2024, konsulat Iran yang berada di kawasan Mezeh, Damaskus Barat, dihantam 2 rudal dan peruntukan bangunannya hanya dalam 15 detik aja. Ledakannya membunuh 16 orang, termasuk Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi, Komandan Senior IRGC Quds Force untuk Suriah dan Lebanon yang juga pengirim senjata ke Hizbullah, Jenderal Muhammad Hadi Haji Rahimi, Wakil Komandan IRGC Quds di Suriah, dan beberapa perwira intelijen dan teknisi drone Iran. Konsulat Iran ini diduga sebagai markas IRGC dan titik koordinasi Hizbullah di Suriah. Siapa pelakunya? Israel tidak mengakui secara resmi, tapi sumber militer Amerika Serikat dan Eropa mengonfirmasi serangan dilakukan oleh jet F-35 Israel. Rudal diluncurkan dari jarak jauh dari wilayah udara Lebanon. PBB, Rusia, dan China mengecam pelanggaran terhadap serangan ke gedung diplomatik. Amerika Serikat tidak secara langsung nyalahin Israel, tapi menyerukan penurunan eskalasi. Dan Dewan Keamanan Nasional Iran pun mengesahkan misi serangan langsung ke wilayah Israel. Pemimpin tertinggi militer dari Hizbullah, Hamas, IRGC, dan milisi Irak bertemu di Teheran tanggal 5 April 2024, merancang Operation True Promise. Iran melancarkan serangan jarak jauh terhadap Israel sekitar tengah malam tanggal 13 April 2024. Serangan Iran mengirim sekitar 170 pesawat tanpa awak, lebih dari 30 rudal jelajah, dan lebih dari 120 rudal balistik ke Israel dan dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel. Israel dengan sistem pertahanan Iron Dome-nya yang juga dibantu sekutunya kayak Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Yordania menyatakan kalau mereka berhasil menghalau 99% serangan Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sehari setelah serangan Iran bilang kalau ini adalah deklarasi perang secara resmi. Israel membalas dengan menyerang fasilitas pertahanan udara di pangkalan udara dekat Isfahan, Iran pada tanggal 19 April 2024. Israel juga disibukin perang sama Hamas di Palestina, Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Laut Merah. Nah, Houthi mencegah kapal dagang yang berafiliasi dengan Israel buat melintas di Laut Merah, dan ini bikin Amerika Serikat dan Inggris marah besar yang berakibat serangan udara dari kedua negara tersebut ke wilayah Yaman. Selama Mei hingga Juni 2024, Israel meningkatkan operasi rahasia dan operasi udara di Suriah, Lebanon, dan Irak. Sementara itu di Iran, di bulan Agustus 2024, IAEA melaporkan bahwa Iran telah mengaktifkan sentrifugal IR-6 dan IR-8 di fasilitas Fordow dan Natanz. Iran juga mulai memperbanyak uranium hingga 60%, bahkan ditemukan jejak uranium 84% di Natanz. Di tanggal 1 Oktober 2024, Iran meluncurkan Operation True Promise 2. Iran meluncurkan sekitar 200 rudal balistik ke Israel dalam 2 gelombang serangan. Iran mengklaim bahwa serangan itu adalah tindakan membela diri sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, dan Jenderal Garda Revolusi Abbas Nil Foroshan oleh Israel. Serangan itu lebih sukses menghancurkan pertahanan udara Israel daripada pada bulan April, walaupun kayaknya nggak menyebabkan kerusakan yang parah-parah amat. Israel mengatakan telah menembak jatuh sebagian besar rudal dan nggak ada kerusakan yang parah. Nggak ada serangan selama beberapa bulan, dan di antara bulan Januari sampai Maret 2025, usaha perdamaian yang diupayakan Uni Eropa dan Qatar sebagai penengah gagal. Iran menolak syarat pembekuan pengayaan uranium sebagai prasyarat dialog, sedangkan Israel menolak gencatan senjata selama Hizbullah dan IRGC masih beroperasi di Suriah. Keadaan makin memanas di bulan Mei 2025 saat sebuah rudal dari Hizbullah menghantam pangkalan militer Israel di Savet, menewaskan 15 tentara IDF. Israel membalas dengan serangan udara ke markas Hizbullah di Beirut Selatan. Selama lebih dari setahun, Israel dan Iran telah saling menyerang, tapi nggak ada satupun dari mereka yang menghantam langsung ke jantung lawan. Hingga akhirnya pada 13 Juni 2025, Israel meluncurkan operasi militer langsung dan terang-terangan terhadap wilayah Iran. Misi ini dinamai Operation Rising Lion yang dilakukan 13 Juni 2025 pukul 2.45 waktu Teheran, Iran.
IDF dan Mossad menyerang situs nuklir utama, instalasi militer, dan kawasan permukiman, termasuk pembunuhan yang ditargetkan terhadap personil militer dan sipil. Angkatan Udara Israel meluncurkan 5 gelombang serangan udara, menggunakan lebih dari 200 jet tempur untuk menjatuhkan lebih dari 330 amunisi pada sekitar 100 target. Gak ada kecelakaan atau kebocoran nuklir yang terjadi akibat serangan udara itu karena reaktor nuklir yang beroperasi seperti pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr dan reaktor riset Teheran tidak diserang. Sekitar pukul 3 waktu setempat, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan keadaan darurat nasional, memperingatkan akan adanya serangan rudal dan pesawat tanpa awak yang akan segera terjadi. Sirene peringatan diaktifkan di seluruh Israel untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balik Iran, walaupun Iran tidak meluncurkan rudal balistik sampai malam berikutnya. Iran memulai serangan balasan terhadap Israel pada tanggal 15 Juni 2025 dengan nama sandi Operasi True Promise 3. Operasi itu terdiri dari rudal balistik dan pesawat tanpa awak yang menargetkan situs militer, situs intelijen, dan kawasan pemukiman. Iran juga mengancam akan menargetkan pangkalan militer Amerika, Inggris, dan Prancis jika mereka memberikan bantuan kepada Israel. Iran dan Houthi di Yaman meluncurkan rudal balistik secara bersamaan yang mengakibatkan dampak pada bangunan di Bat Yam, Rehovot, dan di Tel Aviv. Tapi Israel menyatakan bahwa mereka mencegat sebagian besar rudal dan sisanya gagal memasuki wilayah Israel. Jual beli serangan dilakukan kedua negara mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Tapi serangan Iran yang intens akhirnya bisa nembus pertahanan Air Dome-nya Israel. Pemandangan rudal Iran yang melintasi udara Lebanon itu bisa dilihat dengan jelas. Banyak warga Israel di Tel Aviv milih buat kabur ke negara-negara lain, terutama wilayah Eropa. Netanyahu nih sempat bilang ke media kalau Iran nih ngincer anak-anak dan wanita Israel sebagai target serangan mereka. Padahal kalian pasti tahu ya perbuatan apa yang Israel lakuin ke penduduk Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Mereka aja sampai ngancurin rumah sakit yang jelas-jelas di undang-undang perang tidak boleh diserang, apalagi menghancurkan rumah sakit. Menurut kalian Netanyahu ini manusia atau apa? Oke, kita balik lagi ke perangnya. Setelah jual beli serangan, akhirnya Amerika Serikat ikut campur dalam perang ini dengan menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangan Amerika Serikat tersebut Sabtu 21 Juni 2025 petang waktu Washington atau Minggu 22 Juni 2025 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Trump mengatakan kalau pasukannya sukses menyerang 3 lokasi fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Esfahan. Dan seluruh pesawat kini sudah berada di luar wilayah udara Iran. Bom dalam jumlah besar telah dijatuhkan di lokasi nuklir utama di Fordo. Presiden Trump juga mengatakan secara sepihak kalau Iran sekarang tuh pasti setuju buat mengakhiri perang ini. Amerika Serikat menyerang Iran dengan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom GBU-57 MOP atau Massive Ordnance Penetrator yang diyakini bisa menembus bunker bawah tanah, dan 30 rudal jelajah Tomahawk diluncurkan dari kapal USS Dwight D. Eisenhower dan USS Ramage di Laut Oman. Amerika Serikat menerbangkan 6 pesawat pengebom B-2 dari pangkalan di Missouri, Amerika Serikat, dan pesawat itu terbang 37 jam tanpa henti dan didampingi tanker udara buat isi ulang bahan bakar sembari tetap terbang. Tapi kalian tahu nggak, Gigs? Serangan udara Amerika Serikat ini tuh sebenarnya belum dapat persetujuan dari Kongres. Beberapa senator dan anggota DPR menuduh Trump telah bertindak secara inkonstitusional karena melancarkan serangan militer tanpa persetujuan legislatif. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, konstitusi secara eksplisit menyebut bahwa hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk menyatakan perang. Presiden sebagai panglima tertinggi militer, Commander-in-Chief, itu bisa mengarahkan pasukan tapi terbatas pada situasi yang sangat spesifik kayak serangan mendadak terhadap Amerika Serikat. Jadi sebenarnya Presiden Trump ini melanggar undang-undang yang ada, tapi kayaknya sih nggak akan ada sanksi juga ke Presiden Trump dalam jangka waktu yang pendek ini. Efek dari serangan Amerika Serikat ke Iran bisa jadi efek domino yang panjang. Kemungkinan perang meluas sangat memungkinkan. Belum lagi sebelumnya pernyataan kelompok Houthi di Yaman buat menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah jika pemerintahan Trump bergabung dengan Israel menyerang Iran. Houthi menghentikan serangan sejak Mei lalu karena kesepakatan dengan Amerika Serikat, tapi sekarang Amerika Serikat udah ikut nyerang Iran, jadi ada kemungkinan Houthi akan ikut perang juga.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melakukan perjalanan ke Moskow hari Minggu tanggal 22 Juni dan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin 23 Juni. Putin menyampaikan kalau agresi Amerika Serikat yang sama sekali nggak beralasan terhadap Iran tidak memiliki dasar dan pembenaran. Putin juga mendukung langkah Iran di Dewan Keamanan PBB. Abbas mengatakan kepada Putin kalau Iran tengah melakukan pembelaan diri yang sah dan berterima kasih kepada Rusia karena mengutuk tindakan Amerika Serikat. Abbas Araghchi menganggap Amerika Serikat udah melanggar peraturan internasional dengan menyerang Iran secara tiba-tiba. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan Trump telah memulai perang baru terhadap Iran yang sebaliknya justru mengokohkan posisi Khamenei. Rusia menawarkan diri sebagai mediator namun enggan memberikan jaminan militer resmi karena perjanjian strategis Januari 2025 tidak mengandung klausul pertahanan bersama. Rusia dan Cina menegaskan serangan itu adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan menyerukan respon lewat Dewan Keamanan PBB. Rusia juga menyatakan kalau serangan itu tidak akan menghentikan ambisi nuklir Iran, malah akan memperburuk ketegangan regional. Cina mengkritik serangan itu sebagai eskalasi sembrono dan ngeraguin efektivitas bom bunker buster terhadap fasilitas bawah tanah Iran. Cina mendorong negosiasi diplomatik cepat dan menghimbau semua pihak untuk menahan diri. Kekhawatiran lainnya, itu Iran bakal nutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital pengangkutan gas alam cair dengan lebih dari 3.000 kapal melintas setiap bulan dan melayani 20% dari pengiriman minyak global. Belum ditutup aja, harga minyak dunia udah naik mencapai titik tertinggi dalam 5 bulan terakhir setelah Amerika Serikat nyerang Iran. Harga minyak mentah Brent naik $1,88 atau sekitar 2,44% menjadi $78,89 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat naik $1,87 atau sekitar 2,53% menjadi $75,71. Kalau Selat Hormuz ditutup, negara-negara Teluk Arab yang selama ini berselisih dengan Iran dan merupakan sekutu Amerika Serikat, kemungkinan besar akan terdorong untuk mengambil tindakan. Hal ini karena ekonomi mereka tuh sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas alam, dua komoditas yang akan terdampak langsung. Tekanan ekonomi ini bisa memaksa mereka mendukung intervensi atau mencari jalur alternatif untuk menyalurkan energi ke pasar global. Menurut pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf, perang kedua negara ini tuh cuma bisa dihentikan dengan dua hal, karena Iran tidak akan berhenti, karena ini adalah momentum mereka untuk membalas serangan Israel. Yang pertama adalah Trump memaksa Netanyahu buat berhenti nyerang, yang artinya adalah kekalahan untuk Israel, karena mereka duluan lah yang memulai perang, tapi mereka juga yang nyerah. Yang kedua, Netanyahu dilengsarkan lewat mosi tidak percaya di Knesset atau di parlemen Israel. Sebelumnya Netanyahu juga pernah kena mosi tidak percaya pas perang Gaza, tapi gagal. Tapi sekarang lawannya Iran, yang kekuatan militernya jauh lebih kuat dibanding pejuang Gaza. Jadi selesainya perang ini tergantung Israel sendiri, mau lanjut sampai babak belur keduanya dan melibatkan banyak pihak, atau nyerah dan menanggung kerugian banyak. Jadi buah si malakama, maju kena, mundur kena. 2 hari habis serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran, 23 Juni dini hari, Iran melancarin serangan ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, markas utama dan terbesar militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Operasi ini diberi nama Glad Tidings of Victory, yang mereka klaim ini sebagai balasan sah atas agresi Amerika Serikat. 6 rudal balistik jarak menengah, termasuk tipe Zolfaghar, diluncurin dari Iran menuju pangkalan itu. Tapi berkat sistem pertahanan Patriot dan THAAD, seluruh rudal itu berhasil dicegat di udara. Sebelum nyerang sih, Iran sempat ngumumin dulu kalau mereka tuh bakal nyerang pangkalan udara itu. Jadi nggak ada korban jiwa atau kerusakan besar. Tapi ya tetap, serangan ini mengguncang stabilitas regional. Pemerintah Qatar juga ngutuk serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan. Tapi Iran bersikeras kalau target mereka murni instalasi militer AS, bukan Qatar. Serangan ini tuh sekalian jadi simbol kalau Iran siap memperluas cakupan konflik, bahkan ke wilayah negara ketiga kalau diserang. Sementara itu, malam tanggal 24 Juni, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ngumumin kalau dirinya nih berhasil memediasi gencatan senjata total antara Iran dan Israel setelah 12 hari konfrontasi. Iran disebut setuju ngentiin serangan mulai tengah malam waktu Teheran, sementara Israel dijadwalin menghentikan operasi militer dalam 12 jam berikutnya. Tapi sayangnya harapan akan perdamaian ini cepat pupus gigs. Cuma beberapa jam setelah pengumuman Trump, rudal balik menghantam wilayah Beersheba di Israel.
Israel langsung ngerespon dengan serangan udara ke Teheran. Iran membantah terlibat dalam serangan rudal itu, nuduh Israel nyari-nyari alasan buat ngelanjutin agresi. Trump kembali angkat suara negur Israel secara terbuka atas pelanggaran kesepakatan yang baru disepakati sambil memperingatkan kalau ketegangan yang terus berlanjut ini bisa micu eskalasi besar. Dan Iran tetap bersikukuh nggak bakal sepenuhnya nahan diri sebelum Israel menghentikan sebuah agresi. Dampak pengumuman gencatan senjata di pasar keuangan nih sempat stabil, tapi ketidakpastian tentunya tetap tinggi. Para pengamat nilai gencatan ini masih sangat rapuh dan kedua pihak kayaknya sih belum siap buat benar-benar ngakhirin ketegangan. Oh iya, ada info tambahan nih Geeks. Seorang warga China bernama Bao Xiaoliu yang juga dikenal sebagai Emily Liu menjadi buronan FBI dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat karena diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan komponen elektronik asal Amerika Serikat ke Iran untuk kepentingan militer, terutama militer Garda Revolusi Islam yang tadi aku bilang, IRGC. Komponen ini disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang terkait IRGC dan Kementerian Pertahanan Iran, kayak Shiraz Electronics Industries dan Ryan Rashid Afsar. Digunakan pada UAV atau drone dan sistem rudal balistik. Kegiatan penyelundupan ini terjadi mulai sekitar 2007 sampai 2020. Liu bekerja sama dengan Yu Wa-yung alias Stephen Yung, Yong-shin Lee alias Emma Lee, dan Yan Lai-chong alias Sidney Chong. FBI dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui program Rewards for Justice menawarkan hadiah sampai dengan 15 juta US dollar atau sekitar 250 miliar rupiah untuk informasi mengenai Liu dan 3 rekannya. Jadi kalau kalian punya info-info tentang mereka, lumayan ya kasih tahu FBI. Lumayan juga duitnya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Kalau ngasih tahu untung di kita, kalau enggak jadi berpikir. Oke. Cukup di sini dulu pembahasan konflik Israel dan Iran. Semoga ditemuin titik tengahnya biar nggak ada jiwa yang harus dikorbankan lagi ya. Udah cukup jiwa-jiwa yang nggak berdosa jadi korban. Ini saatnya semua bersatu menjaga kedamaian di bumi, menjaga dan melestarikan bumi, biar generasi selanjutnya bisa hidup dengan aman dan nyaman. Kalau misalnya seperti biasa, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau dikomentarin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Please pray for world peace. Bye. Walau sebenarnya Iran telah menyetujui Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Walau sebenarnya Iran telah menyetujui Treaty of the Non-Proliferation. Iran belum melaporkan fasilitas ini ke International Atomic Energy. Menurut Center for Arms Control and Angkatan Udara Israel meluncurkan 5 gelombang serangan udara menggunakan Presiden Trump juga